Kanal YouTube Teknologi Pesawat Terbang ini bertujuan memberikan informasi tentang aspek-aspek pesawat terbang berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun lebih sebagai engineer di ITTN maupun di Jerman, yaitu di Airbus Industrie, di Vercel Dornier, dan di Lufthansa Technik. Saat itu, kira-kira tahun 1987, pesawat CN235 sudah memperoleh TC atau Type Certificate dari Departemen Perhubungan Indonesia dan juga memperoleh TC dari Kelayakan Udara Spanyol. Pada suatu hari, Pak Tom mendatangi kami. Pak Tom waktu itu adalah Kepala Subdirektorat Kelayakan Udara di Departemen Perhubungan yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi CN235 pada saat tersebut. Pak Tom mendatangi kami di kantor, lalu mendatangi meja saya, lalu berkata, "Mas Tri, sudah pernah dengar GPWS?" Pak Tom itu kira-kira mungkin 10-15 tahun senior saya, lebih senior dari saya, dan beliau sudah puluhan tahun di Kelayakan Udara, tetapi sudah terbiasa memanggil saya Mas Tri. Kenapa saya nggak tahu. Nah, saya bilang, udah pernah dengar sih Pak Tom, GPWS, Ground Proximity Warning System. Kenapa Pak Tom? Saya itu ingin supaya pesawat prototipe kita dipasang dan diuji GPWS di pesawat tersebut, karena dalam waktu tidak lama lagi akan ada kewajiban semua pesawat terbang termasuk komuter harus dipasangi GPWS. CN235 itu adalah termasuk pesawat komuter dengan kapasitas penumpang kira-kira 40 penumpang, bermesin 2 tentunya ya, 235. Lalu saya katakan ke Pak Tom, saya akan pelajari dulu Pak Tom, nanti kalau saya sudah lebih memahami, saya akan menghubungi Pak Tom, lalu kita akan melakukan instalasi sampai pengujian, sampai sertifikasi atau STC Supplemental Type Certificate untuk pesawat tersebut. GPWS dan CFIT atau Controlled Flight into Terrain. Pada tahun 1960-an dan 1970-an sering terjadi kecelakaan di mana pesawat menabrak gunung, kemudian pesawat waktu melakukan approach terlalu rendah sehingga menabrak landasan, atau pilot lupa menurunkan flaps, atau pilot lupa menurunkan roda pendarat atau landing gear, dan hal-hal lain, padahal pesawat dalam keadaan baik dan pilot dan kopilot dalam keadaan sadar. Keadaan tersebut atau kondisi tersebut disebut CFIT atau sering disebut CFIT, Controlled Flight into Terrain. Dalam hal ini, semua kondisi pesawat terbang, baik itu navigasi, komunikasi, kemudian engine, kemudian flight control, semuanya berfungsi normal, tetapi pilot menabrak gunung karena sesuatu hal atau mendarat terlalu cepat, dan tentunya ada sesuatu yang harus dilakukan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Umumnya hal tersebut adalah karena kesalahan manusia atau human error. Kemudian beberapa pakar penerbangan melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa hal tersebut bisa dihindari atau dikurangi dengan dipasangnya Ground Proximity Warning System, yang berarti sistem yang memberitahu kepada flight crew, pilot maupun kopilot, bahwa pesawat sedang mendekati ground.
sehingga pilot bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Apakah harus segera mendarat kalau memang akan mendarat, atau harus cepat-cepat menanjak atau pull up kalau hampir menabrak gunung, dan seterusnya dan seterusnya. Pada tahun 1974, FAA atau Federal Aviation Administration dari Amerika mewajibkan semua pesawat-pesawat bermesin jet yang besar untuk memasang GPWS pada pesawat-pesawat tersebut. Kemudian setelah itu, commuter aircraft juga diwajibkan untuk memasang GPWS di dalam pesawat terbangnya. Sebelum dipasangnya GPWS, maka pada tahun 1970-an kira-kira tiap tahun terjadi 3,5 kali kecelakaan karena terjadinya CVIT, dan setelah dipasang maka menurun menjadi 2 CVIT per tahun dan makin lama makin menurun. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1980-an hampir semua pesawat terbang belum mengenal yang namanya digital avionics, jadi belum ada database untuk mengetahui di mana pesawat terbang itu berada, kemudian ketinggiannya dan speednya dan seterusnya, karena waktu itu belum ada sistem konstelasi GPS yang bisa mengambil data dari beberapa satelit dan menghubungkan dengan pesawat terbang. Karena itu, pada tahun 1980-an, GPWS hanya mengandalkan pada radio altimeter untuk mengetahui jarak pesawat terbang dari permukaan, dan juga barometric altimeter untuk mengetahui ketinggian pesawat terbang terhadap permukaan laut atau ASL, above sea level. Features dari GPWS di tahun 1980-an. Metode untuk mencegah terjadinya CVIT sudah mulai dipikirkan sejak tahun 1970-an. Kenapa pilot sampai menabrak gunung? Apakah karena gunung tersebut tidak kelihatan? Apakah karena kabut atau gelap atau hal-hal yang lain? Padahal pesawat dilengkapi dengan radio altimeter yang sebetulnya bisa menunjukkan bahwa pesawat sudah sangat dekat dengan permukaan tanah. Kemudian, kenapa pilot lupa menurunkan flaps pada saat akan mendarat? Lalu kenapa pilot lupa menurunkan landing gear pada saat mendarat? Lalu, waktu melakukan approach yang seharusnya mengikuti ILS atau Instrument Landing System, kenapa pilot sampai terbang di bawah glide slope? Glide slope itu adalah garis imajiner yang diikuti oleh pilot pada saat akan mendarat sehingga dapat mendarat dengan sudut yang bagus, yang sempurna. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, kemudian beberapa pakar tersebut mengadakan diskusi, mengadakan rapat, dan mengadakan seminar dan seterusnya, lalu sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sistem yang memberitahu kepada flight crew dalam bentuk warning atau dalam bentuk hal-hal yang lain, sehingga flight crew sadar dan segera melakukan tindakan korektif. GPWS yang kami pasang pada tahun 1980-an yaitu Mark II dari Sunstrand memiliki 5 modes. Yang pertama adalah excessive descent rate, di mana pesawat turun terlalu cepat. Yang kedua adalah excessive terrain closure, di mana pesawat mendekati gunung atau pegunungan dengan kecepatan yang tinggi dan bisa membahayakan karena mungkin jadi tabrakan. Yang ketiga adalah altitude loss after take off, jadi setelah take off pesawat kehilangan ketinggian, dan kalau tidak ada warning system maka pilot tidak menyadari dan bisa jatuh. Yang keempat adalah unsafe terrain clearance, di mana jarak pesawat dengan terrain atau permukaan terlalu dekat. Yang kelima adalah excessive deviation below glide slope, di mana pesawat terbang terlalu rendah di bawah glide slope padahal posisi pesawat saat akan mendarat, sehingga bisa terjadi tabrakan antara pesawat dengan landasan.
Persiapan instalasi GPWS pada pesawat prototipe B2 CN235 di IPTN Bandung. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan GPWS yang pertama kali pada pesawat CN235 adalah dilakukan di Bandung oleh IPTN tanpa kerjasama dan tanpa bantuan dari Casa Spanyol. Pemasangan ini meliputi instalasi sendiri, kemudian melakukan ground test atau pengujian di daratan, lalu dilakukan pengujian di udara atau flight test dengan rute dan skenario tertentu, dan setelah semuanya berhasil dengan baik akan diajukan ke Kelaikan Udara Indonesia untuk memperoleh STC atau Supplemental Type Certificate. Yang paling sulit adalah menentukan di mana memilih gunung yang akan dilakukan pengujiannya. Harus tahu persis karakteristik gunung, apakah sesuai dengan karakteristik dari Ground Proximity Warning System, sehingga bila dilakukan pengujian akan memberikan trigger kepada GPWS bila pemasangan GPWS tersebut benar tentunya. Kalau salah malah bisa berbahaya karena pesawat bisa menabrak gunung kalau ternyata radio altimeter atau barometernya ternyata salah menunjukkan. Itu makanya pengujian harus dilakukan setapak demi setapak, step by step, untuk menghindari kesalahan yang bisa fatal. Interface apa yang perlu diperhatikan pada pemasangan GPWS? Yang pertama adalah radio altimeter yang memberikan ketinggian pesawat terhadap daratan, terhadap permukaan yang keras. Yang kedua adalah barometric altimeter yang memberikan informasi tentang ketinggian pesawat terbang dari permukaan laut atau ASL, above sea level. Lalu yang ketiga adalah interaksi dengan flaps untuk memberi feedback apakah flaps itu pada posisi fully retracted atau naik, tidak keluar sama sekali, atau posisi 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, tergantung dari karakteristik dan setting dari flaps yang ada di masing-masing pesawat terbang. Lalu yang ketiga, landing gear position, apakah landing gear-nya itu turun atau naik. Tentunya kalau mau mendarat harus diturunkan, jadi harus ada feedback atau interkoneksi, interplay antara landing gear position yang sebenarnya bukan hanya dari levernya tapi juga dari posisi landing gear-nya dan posisi pesawat, sehingga tidak terjadi bahwa pesawat mendarat tanpa landing gear, atau yang tadi pesawat mendarat tanpa flaps yang menyebabkan kecepatan saat mendarat akan sangat tinggi. Kemudian informasi tentang glide slope, apakah pesawat itu persis pada slope atau glide slope yang diinginkan atau di bawah glide slope yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan karena pesawat akan menabrak daratan pada saat akan mendarat. Itu interface yang harus kami pasang dan kami uji satu persatu sampai terbukti aman. Itu di darat ya, yang disebut ground test dengan macam-macam alat tes. Setelah itu baru dilakukan pengujian di udara atau flight test. Tapi pertanyaannya, di mana flight test itu harus dilakukan? Gunung mana yang harus kami pilih untuk pengujian? Tentunya tidak boleh sembarangan karena gunung-gunung itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada gunung yang sangat landai, ada gunung yang seperti kerucut, dan gunung mana yang harus kami pilih, lalu arah terbang mana yang harus kami pilih. Ya, misalkan melewati suatu gunung, apakah terbangnya ini atau gini atau begini, itu semuanya ada efeknya karena
kelandaian atau kecuraman dari setiap sisi dari gunung tersebut tentunya berbeda-beda. Kurva di bawah menunjukkan excessive descent rate atau descent rate yang sangat berlebihan. Di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang bergaris kuning, yang pada posisi ini akan keluar warning yang berbunyi sink rate. Sink rate yang artinya adalah pesawat itu sink rate-nya tidak normal. Yang kedua, yang merah itu pull up. Pull up artinya pilot harus segera melakukan tindakan agar pesawat tidak menabrak gunung, yaitu pull up atau climb atau nanjaklah secepatnya. Ilustrasi berikutnya menunjukkan pesawat terbang kira-kira posisi atau ketinggiannya konstan atau horizontal. Kita bisa lihat bahwa beberapa ratus meter atau beberapa kilometer di depan pesawat tersebut ada puncak gunung. Seandainya pilot tidak melakukan sesuatu, tidak bisa melihat di depannya ada gunung, misalkan kabut atau hal yang lain, maka bisa dipastikan bahwa pesawat akan menabrak gunung tersebut. Gambar berikutnya menunjukkan pesawat terbang kecil yang menabrak gunung. Yang ini adalah CFIT, Control Flight into Terrain, di mana pesawatnya sebetulnya saat sebelum tabrakan atau sebelum menabrak gunung itu kondisinya normal. Pilot juga sepenuhnya sadar dan semua kondisi di dalam pesawat terbang, apakah engine atau navigasi dan seterusnya, berfungsi normal, tapi tetap saja pesawat itu menabrak gunung. Apakah itu karena dia terlalu rendah ataukah karena hal-hal yang lain yang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah ini kecelakaan yang kemungkinan besar berakibat fatal. Mencari lokasi uji terbang GPWS pada pesawat B2 CN235 di Bandung. Kami harus mencari gunung atau pegunungan yang memenuhi persyaratan kelandaian atau kecuraman tertentu sehingga bisa dilakukan pengujian excessive closure rate yang memberikan feedback atau aural warning kepada pilot bahwa pesawat akan menabrak gunung bila tidak dilakukan tindakan yang sesuai. Lalu kami juga harus mencari tempat untuk pengujian beberapa features yang lain seperti glide slope yang pasti adalah di daerah airport, kemudian pengujian untuk flaps, interface dengan flaps, lalu pengujian interface dengan landing gear, dan hal-hal yang lainnya. Untuk itu, kami mencari badan atau lembaga yang kira-kira bisa memberikan informasi tentang gunung dengan karakteristik yang kami inginkan. Lalu kami menghubungi Badan Geologi yang berada di Jalan Diponegoro di Bandung. Di situ kami berdiskusi dengan pimpinan dan ahli-ahli dari Badan Geologi tersebut. Lalu kami diberikan beberapa printout yang berupa gambar A0 yang gede banget gitu. Dan di situ ada gambar puncak-puncak gunung yang berada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu kami harus menentukan mana gunung yang bisa kami pakai untuk pengujian. Gunung mana yang akan kami pilih, kriteria apa yang kami pakai untuk memilih gunung tersebut, itu nanti akan kami bahas pada bagian kedua kelanjutan dari GPWS bagian 1 ini. Untuk mendukung channel teknologi penerbangan ini, mohon like, share, subscribe, dan tekan tombol untuk notifikasi agar kami bisa berkembang. Terima kasih.